Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita semua, dimanapun kita berada. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak untuk merasakan kehadirat Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah-Mu pagi ini bagi kami. Saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara sedang belajar melakukan sesuatu, tetapi pikiran sedang kacau dan hati kita gelisah, apakah saudara bisa fokus? Rasanya tentu sulit ya. Karena pada dasarnya manusia membutuhkan damai untuk bisa belajar, berpikir jernih, dan bertumbuh dengan baik. Ternyata Yesus mengerti hal itu. Perhatikan, sebelum murid-murid menghadapi dunia dan menjalani panggilan mereka, Yesus terlebih dahulu memberikan damai. Karena Yesus tahu, hati yang penuh ketakutan akan sulit berjalan jauh. Hati yang gelisah akan mudah menyerah di tengah proses. Tujuan Yesus memberikan damai bukan sekedar supaya murid-murid merasa tenang sesaat, tetapi supaya mereka mampu terus belajar percaya, bertahan dalam proses, dan bertumbuh dalam iman. Dan bukankah itu juga yang kita butuhkan hari ini? Dunia sedang kehilangan damai yang sejati itu. Banyak orang dengan tekanan dan kekhawatiran. Akibatnya, banyak yang berhenti bertumbuh, mudah putus asa, mudah marah, dan kehilangan arah hidup. Karena damai itu dari Kristus menjadi sangat penting, damai itu menolong kita memiliki hati yang tenang untuk melihat hidup dengan jernih. Damai itu memberi kekuatan untuk tetap berjalan meskipun keadaan tidak selalu mudah. Itulah teladan Kristus. Yesus hidup di tengah tekanan dan penderitaan, tetapi ia tetap tenang dan tetap setia kepada kehendak Bapa. Dan damai dari Kristus itulah yang juga memampukan kita untuk terus belajar dalam kehidupan dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam iman. Sebab hati yang dipenuhi damai Tuhan akan lebih mampu melihat harapan dan menjalani proses dengan iman yang teguh. Hanya dengan pertobatan dan kerendahan hatilah damai itu dapat kita rasakan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan bersama. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Engkau mengerti dan memahami setiap keadaan kami. Banyak dari kami yang dalam tugas dan tanggung jawab yang dijalani, kami kerap kali merasakan tekanan, kami lelah, dan kadang kami kurang bersyukur atas pekerjaan atau talenta yang kami terima saat ini. Ampunilah kami ya Bapa. Tolonglah kami mulai hari ini ya Bapa, agar kami dapat mengambil waktu memeriksa diri kami dan membuka diri kami untuk belajar dari teladan-Mu ya Bapa. Berikanlah kami ketenangan, damai sejahtera-Mu ya Bapa. Sentuhlah hati kami agar kami dapat mengerti setiap maksud rencana-Mu. Pakailah hidup kami untuk bisa menjadi berkat ya Bapa, baik bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami dikuatkan dan dimampukan
untuk terus bertumbuh menjadi saksi-Mu dan menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.